Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukuranillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan terus mereaction. Kalau Harry Press mereaction selalu mencari video-video kesalahan oknum-oknum habaib, saya tidak seperugar itu. Ya, kalau ada kebaikan yang ditentang dia, maka saya akan sampaikan kebaikan bahwa kebaikan itu adalah benar, dan pertentangan yang dia berikan pada kebaikan itu saya akan tangkas. Tujuan saya agar teman-teman tidak goyah. Kecintaan kalian kepada ulama garis lurus dan zuriat Nabi tidak gentar. Terus dalam posisi barisan terdepan. Oke. Sekarang saya akan mereaction dengan ini yang disebut karohmanya Habib Lutfi. Dari pandangan siapa? Abu Yauci. Bagaimana pandangan Abu Yauci atas karomahnya Habib Lutfi? Lalu apakah Abu Yauci ini pengarang palsu, khurafat? Masya Allah. Jangan begitu, wahai saudaraku Harry Press, sadar kalian. Kalian nggak tahu apa-apa. Ilmu kalian belum seberapa. Ya, mendingan kalian reaction yang bermanfaat buat umat. Jangan memecah belah umat. Mari teman-teman, kita akan mereaction video Abu Yauci tentang bagaimana pandangan beliau, sehebat apa Habib Lutfi dalam pandangan beliau al-mukarram Abu Yauci. Kita ke nomor rawat manis aneh. Lamun Habib Lutfi hirup keneh kuari seriga cilongok kuari loba kahanehan Habib Lutfi eta ngan nyana jelema geus karso nyaon teu karso karep sorangan kumaha nyana bae kula Habib Lutfi itu bagaimana dia? Memang seperti itu teman-teman. Kalau kita memflashback itu adalah suatu nilai plus kalian, belum juga. Ya, karena orang yang memiliki keanehan dari satu, ya saya kupas dulu, yaitu dengan bagaimana dia, apa kata dia meyakini apa yang ada dalam dirinya, itu masih hal biasa. Karena kelas-kelas orang spiritual pun masih banyak yang seperti itu, ya. Ini belum ketemu titik kewalian yang hakikinya. Dari ciri-ciri Abu Yauci menceritakan tentang keramatnya Habib Lutfi. Karena menurut saya kalau masih di tahap ini masih di tahap orang spiritual pun banyak yang seperti ini. Kita lanjutkan lagi. datang ke ditu panggil Habib masuk asup bae di bangsa nu kararieu itu ditanya-tanya aja itu ditanya nama kula mah dibere cai terus adik kula dibere kopi terus asup ke kamar ngobrol bari jero kamar ceknya nanti ai kiai ka mana oh kiai mah ka jero nyana kotor siapa itu sono seuneun aing dicarekan ceknya teu lain bangsana mah sambarangan kieu banyana kahayang aing mah ceknya eta jadeukeutan ka aing kopi dikeun ka aing ikeun nyana dihareup di adik kula belah di kula di dieu deukeut cenah ieu pan deuketan nyana kopi dikaditukeun cek nyana atuh deuketan ka aing dia atuh deukeut mah deukeut bae teu dibere mah teu bae keanehan Habib Lutfi loba lain dalagaan nyana mah kadang-kadang lamun berangkat di Jakarta ke Pekalongan di luar dugaan mau naik mobil Jakarta Pekalongan kudu sabaraha jam supir ge pernah bingung supir pernah bingung cuman 1 jam datang ke Pekalongan supir bingung ya Habib Lutfi namun ditanya kagak tahu nih gua cepet amat kagak tahu gitu baik kula mah naik mobil ke Yogyakarta jeung ieu nu kuduna 12 jam 24 jam blon teuing cek kula ya. Oke, di sini saya beri tanggapan. Ini pun belum hakiki Habib Lutfi di bidang wali. Karena ini masih bersifat spiritual, bahkan orang supernatural pun masih bisa melakukan hal seperti ini karena ada ilmunya, itu ilmu melipat bumi. Ya,
Jadi kita coba pakai akal teman-teman ya. Pakai akal bagaimana menelaah sesuatu halu yang dianggap Harry Plus ini, tapi dengan baik. Apakah dengan keramat-keramat yang disaksikan oleh Abu Uci, pandangan kepada Habib Lutfi ini ada satu kewalian? Untuk sampai 2 poin ini saya merasakan belum ada sifat kewalian, karena saya orang spiritual. Banyak orang-orang spiritual dan orang supernatural yang masih memiliki kekeramatan seperti ini. Ya, bukan hanya Habib Lutfi saja. Ini bukan sesuatu yang spesial buat saya. Oke. Tapi ini saya tidak ingkari, itu memang ada. Karena itu terjadi bagaimana sang hamba cinta kepada Tuhannya, ya, cinta kepada dirinya, dan berani lugas pasrah atas apa tirakat yang dijalani untuk mendapatkan mahabbah kecintaannya kepada Kanjeng Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambil pagi poin kedua, semoga teman-teman ini dapat memberikan kemanfaatan ya. Ciri-ciri apa yang disebut wali buat pandangan saya? Kalau di sini saya belum menemukan sifat kewalian ya, karena itu masih ada dalam kategori spiritual dan supernatural. Kita lanjut. Habib Lutfi bisa cepet jasa. Ya Allah, sekali-sekali waktu ada seperti kos gitu. Sekali-sekali nyana ngarokok bae teureun ngarokok bae nyana. Mui ngaramkeun ngarokok nyana ngarokok bae. Malah mah dihareupeun mui nyana mui itu wanian kan nyana mui. Pantat urang mah haram lo. Ya ka Habib Yahya ge beranian lah. Beb haram. Habib Lutfi mah dihareupeun ki Maruf Amin. Sugan Maruf Amin berani. Pengen tahu dia ngaharamin nggak mas saya segena. Terus kalau ngaharamin gimana Habib? Ya saya tanya, katanya hukum yang sebenarnya. Iya aja kalau nggak bisa mas saya kan pinter kata. Wah hebat tapi belum mah. Kunaon? Nah, hanya Habib Lutfi itu pernah ngerokok di depan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, bahkan ingin dikoreksi. Dan apabila dikoreksi, dia pengen menguji kelebihan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang masalah bab rokok. Dia seakan-akan Habib Lutfi ini lebih tahu dan menantang lah dengan kebisaan atau kepintaran wawasan ilmu yang dia miliki. Nah, kalau kita pakai prasangka baik, ini hal teman-teman. Ini hal guyonannya para ulama, orang-orang hebat. Ini yang disebut Harry Plus gak nyampe bahasa langit. Kalau saya nyampe Harry Plus. Makanya mahabbah itu membuat kita sampai dengan ucapan-ucapan orang-orang hebat seperti ini. Ya, amalan kita nggak sampai. Amalan kita nggak akan sampai memahami percakapan candaan orang-orang hebat seperti Abu Uci pada Habib Lutfi. Begitupun pada Gus Dur yang juga sama ada riwayatnya bisa melipat bumi. Artinya jalan cepat, ya kan? Gitu. Ada beberapa konten Harry Plus di ujung kontennya mengatakan dari yang video klarifikasi minta maafnya, dia bilang memang kata muhibinnya tidak semudah itu menelaah kata-kata Abu Uci. Karena orang-orang seperti ini punya bahasa yang berbeda. Tidak sama. Saya seorang spiritual, saya seorang paranormal, saya sampai pemikiran beliau. Kenapa? Karena ini semuanya ada di hati. Kalau kita cinta dengan baik, maka akan ketemu itu kewalian mereka, mahabbah mereka kepada Tuhannya, kepada syafaat Kanjeng Nabi yang ada dalam dirinya. Jadi nggak perlu repot, nggak usah harus betapa di goa, ya puasa putih 40 hari. Hanya untuk menelaah ucapan-ucapan orang-orang hebat seperti ini, kita nggak perlu harus membaca Al-Quran 30 kali hatam, betapa di goa, puasa muti. Nggak perlu, tanamkan saja kecintaan. Kalian pasti bisa membedah apa yang diungkapkan Abu Uci dan Habib Lutfi dan orang-orang soleh lainnya yang memiliki karomah yang berkeramat luar biasa. Cukup dengan kecintaan teman-teman. Kita lanjut lagi. Habib Lutfi bisa gitu. Mondoknya nama lain cara Habib nu biasa. Mondok masantren leutik keneh di ditu di benda kerep di ki Muslim. Leutik keneh mondok jeung bapak kolot jeung aki kula jeung uyut terus gede ngahadam nya nama ka kiai.
Ya Allah ya Rabb, terus pindah. Ya apa bisa begitu ngobrol jeung kula hiji ayat, Masya Allah karim, mimiti di tasrif, kemudian di nahuan, kemudian di bilagahan, kemudian di mantekan, terus ceritakan rahasia. Je, di mimiti paham datang kata paham. Ini apa kan kula ngobrol jeung Habib Lutfi. Terus nyaritakeun Jabal Qop, nyaritakeun luar dunia. Saya waktu ke sana berarti nyana ka ditu. Ya Allah ya Rabbi. Mereka bulu kurang gadegekeun ngobrolnya nata. Kalau ungkapan, nah ini kan ada kritikan dari orang-orang haluisme yang mengatakan ceramah seperti ini adalah halu, khurafat yang nggak mungkin masuk ke akal. Iya benar. Karena sekali lagi saya mengatakan, tanpa kecintaan Anda tidak akan menemukan apa maksud dari ungkapan-ungkapan ceramah-ceramah seperti ini. Khususnya kamu Heri Pras dan antek-antek kamu yang sepaham dengan pemikiran kamu. Sebetulnya sekali lagi teman-teman, untuk melawan orang-orang segini jangan mengeluarkan hadis dan dalil. Jangan. Buang energi, cukup dengan akal seperti saya ini. Ya, saya hanya menanamkan kecintaan. Ya, itu. Nggak usah pakai keluarin ilmu-ilmu kalian yang kalian pelajari dari guru-guru kalian. Buang energi. Saya cukup dengan akal saya aja kalau saya bisa nembus kok pemikiran Heri Pras dan antek-anteknya. Ya, dan saya juga bisa menembus apa yang diungkapkan Abu Yauci, pandangan kepada Habib Lutfi. Saya bisa nembus. Ini adalah wujud kecintaan, teman-teman. Ya, coba bayangkan. Seharusnya Abu Yauci yang tidak percaya dengan apa yang terjadi pada Habib Lutfi. Kenapa Anda tidak percaya Heri Pras dan antek-antek sahabat-sahabat kamu yang mendukung kamu di belakang kamu dengan pemikiran khurafat kamu? Ya, seharusnya di sini Abu Yauci tidak percaya dengan kelebihan Habib Lutfi. Karena mereka pantas. Ilmunya sebanding, tetapi segitu. Coba lihat reaksi pandangan Abu Yauci pada Habib Lutfi. Masya Allah. Ini orang-orang soleh. Kita contohkan betapa saling menghargai kelebihan masing-masing. Dan kelebihan-kelebihan itu tidak diucapkan langsung oleh mereka. Seperti Habib Lutfi punya kelebihan diungkapkan oleh Habib Yauci. Abu Yauci punya kelebihan diungkapkan oleh muhibbinnya, pecintanya. Tidak ada mereka memiliki kelebihan lalu ceritakan, aku punya kelebihan nih, aku bisa jalan di air. Nggak ada. Kalaupun apabila itu ada, boleh kamu kritik. Itu baru sombong dan ria. Mereka tidak ada sejarah riwayat digital medsosnya. Mereka mengungkapkan bahwa mereka punya kelebihan, dan kelebihan itu menjadikan seakan-akan mereka orang paling hebat. Saya belum menemukan hal itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Iya keur carita kudaon sih bisa pas gitu mata hatena caang. Sehingga nyana mendeka mamana minta izin heula ka Allah. Ente makan kuari minta izin ka pamajikan ge can nyaho can tanpa diizinan. Betul kan? Akhirnya ketemu kan titik terangnya. Abu Yusuf mengatakan hatinya terang, hatinya baik sehingga mendapatkan selalu petunjuk dari Allah. Coba bayangkan. Hanya karena hatinya baik, kecintaan, amalnya, syariat yang ikutin kanjeng Nabi dengan baik, sehingga mendapatkan tuh daya laduni. Ya. Karena ma'rifatnya, teman-teman. Nah, orang-orang seperti Heri Pras dan yang lain ini gak ada percaya tentang hal ini, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya mereka. Mereka taunya lapar itu makan. Ya kan? Siapa yang memberikan kenyang? Apakah kenyang itu lapar itu sendiri? Tidak. Hal gaib, teman-teman. Ya, hal gaib yang memberikan rasa kenyang itu, yang memberikan rasa lapar itu. Sakit di badan Anda pun itu pun tidak berakal, karena sakit itu pun gaib. Oke, paham sampai sini? Itu semua karena hati, teman-teman. Hati. Ketika kolbu kita bersih, hati kita penuh dengan kecintaan, maka Allah akan memberikan keterangan, pemahaman dari orang-orang soleh seperti ini yang katanya bahasa langit, tapi buat saya ini biasa aja. Toh saya bisa menembus ke bahasa-bahasa Abu Yauci tentang pandangan pada Habib Lutfi dan fitnahan kamu tentang masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
menyelamatkan muridnya di api neraka sehingga masuk surga. Saya bisa menelaah dengan logika saya. Karena kenapa? Nggak perlu hadis dalil. Hati saya insya Allah menanam kecintaan kepada ulama, pada zuriat Nabi. Walaupun saya mungkin tidak disetujui, tidak disukai, tetapi biarlah. Saya ikhlas, saya redho. Ya. Kalau saya harus membela ulama garis lurus, saya mencintai zuriat Nabi, tetapi ternyata zuriat Nabi membenci saya, ulama garis lurus tidak suka dengan tingkah laku saya karena saya seorang paranormal, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya redho dengan semua itu, teman-teman. Yang penting di akhir usia saya pernah memberikan klarifikasi atas segala fitnah-fitnah yang terjadi kepada Abu Yauci dan yang sebagainya, khususnya sekarang yang digadang-gadang Habib Lutfi yang difitnah habis-habisan. Biarlah Allah yang menjadi saksi betapa cintanya saya kepada mereka. Walaupun saya ini bukan jamaahnya, bukan muhibinnya, tapi saya punya hak untuk memilih, mencintai, memerangi siapa yang harus saya pilih, yang saya harus bela, sesuai dengan akal sehat saya. Tidak perlu dengan hadis dalil, ya, tidak perlu, cukup dengan hati yang baik, prasangka baik, maka insya Allah Allah akan memecahkan setiap tabir-tabir yang kamu anggap itu bahasa langit, bahasa tinggi, hanya orang-orang pilihan yang nyampe. Tidak perlu, saya ngerti kok, ya, ngerti kok saya, bahasa beliau saya paham, saya ngerti. Karena apa? Insya Allah, ya, kecintaan saya sama ulama itu yang membuat saya jadi paham dengan ucapan-ucapan beliau. Kita lanjut lagi. Tanggung teman-teman, mungkin masih ada poin-poin yang baik yang kita bisa telaah agar kita tidak terpengaruh oleh orang-orang seperti Harry Pras dan antek-anteknya. Ada izin ke pemajikannya di Jakarta ulah menggunakan belah Jakarta ketabrakan tuh ulah Habib Lutfi minta izin geus lain ke manusia ke Allah kamari ya karjanan di Mesir. Habib Lutfi minta izinnya langsung ke Allah, nggak ke manusia. Ini kalau Harry Pras, teman-teman. Emang siapa Habib Lutfi? Hah? Gitu. Emang siapa dia? Apakah dia lebih mulia dari Nabi Muhammad? Kalau ini pemikiran terjadi sama orang-orang seperti Harry Pras, hancur agama kita sudah lama. Terpecah sudah kita beragama. Malu kita sama agama-agama Hindu, Buddha, dan Kristen. Ya. Bodoh ini. Khurafat yang ada dalam pikiran kamu, Harry Pras. Bodoh. Masa pemikiran kamu yang pintar ngaji, baca konten pakai ada ngajinya, tapi nggak bisa menelaah masalah seperti ini. Kalah sama saya yang bergelar dukun. Kalah masa kamu. Aduh, makanya tirakat, Pras. Puasa. Ya, tirakat. Ritual diri kamu. Bersihkan kamu punya hati. Sehingga kamu bisa menelaah bahasa-bahasa orang soleh seperti ini. Hah? Coba lihat, Habib Lutfi itu hanya langsung minta sama Allah, minta izinnya Allah, minta petunjuknya Allah. Apa jawaban dari Allah? Itu. Lalu kamu membandingkan dia dengan Nabi. Ini pakai ilmu Nabi. Dia itu begitu pakai ilmu Nabi, bro. Ente biar ngerti, biar paham. Hidup bujuk buneng, kagak paham. Bukan dia tuh lebih hebat dari Nabi. Ini kalau orang-orang seperti ini pasti begitu. Teman-teman nanya, emang siapa Habib Lutfi? Lebih hebat dari Nabi? Nabi aja. Begini. Masya Allah. Sotoy ente. Emang ente tahu rekomendasi sejarah Nabi? Bener-bener saat dia sepinya, merenungnya. Emang semuanya harus terekam dengan hadis dan dalil? Hah? Aduh, kacau ini. Kalau kalian seperti itu, kacau. Kalau hadis dan dalil. Lalu bagaimana lagi tidurin Nabi? Hah? Lagi Nabi pengen pup. Harus itu dicatat dengan dalil. Saat lagi merenungnya, sedihnya dia, ungkapan batinnya dia tanpa manusia tahu bagaimana kepada Allah, kepada dirinya, bagaimana dia ketika dia sulit, mendapatkan kesulitan. Emang selalu harus ditulis dengan hadis dalil. Adanya hadis dalil itu dari riwayat orang-orang yang menyaksikan kehidupan, perilaku, apa yang mereka lihat di saat Kanjeng Nabi masih hidup. Selebihnya semuanya ada tertutupi. Dan yang tertutup itu lesir. Hanya orang-orang pilihan yang melakukan tirakat dalam hidupnya sehingga menemukan sir-sir yang
memang dari Nabi tidak tertulis menjadi hadis dan dalil, tetapi langsung Nabi yang berikan syafaat itu kepada orang-orang pilihannya. Itu orang-orang yang hatinya baik. Bukan yang amal banyaknya banyak, bukan. Bukan yang tahajudnya kuat, bukan. Tapi yang emang hatinya baik. Hatinya bersih. Penuh dengan kecintaan, bukan kedengkian dan kesesatan seperti ente, Heri Pras. Terus ngajak ke kula, kita ke Mesir. Ya, kula siap kula. Oh, travel lah geus diayakeun, geus dihadirkeun, geus ditata ku jana sababaraha urang ku travel teh geus dicatet. Begitu, geus sebulan deh, setengah bulan deh batal. Travel bingung. Ini bagaimana, Bib? Udah batal. Kula nanya, Bib, kenapa batal? Enggak diizinin sama Allah. Udah mantep amat sih. Saya ngobrol dengan Habib Lutfi apa kumaha gitu. Cara kula di Mekah ngobrol jeung putra Said Malik Said Abdullah, kepanggil ngobrol makan, begitu makan Habib udah pernah ke Jakarta, ke Indonesia belum? Kenapa emang Habib belum ke Indonesia? Kan Habib Said Malik mah sering. Iya, saya juga kepengen sekali. Atau ke sana aja nanti mampir ke rumah saya, sangat kepengen cakap. Lantas kenapa tuh nggak pernah? Saya minta izin sama Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul belum ngizinin sama saya. Juh, terus saya masa berdosa tuh lah. Ingin minta izin ke Kangjeng Rasul. Coba, Heri Pras, antek-antek, Heri Pras. Masya Allah. Ya orang hebat seperti ini. Dan diakui oleh Abu Uci kehebatan Habib Lutfi, kekeramatannya. Justru dengan terjadinya sekarang yang digadang-gadang Habib Lutfi itu pendusta, pembohong, itu karena keramatnya menunjukkan sama kalian bahwa Allah tidak mengizinkan umat-umat Habib Lutfi yang ribuan itu, yang mungkin ratusan juta itu, mungkin bahwa tidak semuanya baik. Allah tunjukkan dengan sabab-sababnya dari terjadinya penelitian nasab tentang Kiai Haji Umaduddin. Disitulah kita terbuka. Ya? Tapi apakah seorang seperti Habib Lutfi ini percaya? Maksudnya bukan percaya. Apakah seorang seperti Habib Lutfi ini terus langsung galau, gelisah galau merana dengan terjadinya pendustaan dari kalangan jamaahnya? Begitupun dengan Abu Uci dan Abu Guru sekumpul. Tidak, teman-teman. Tidak. Justru dengan begini, warok kehati-hatian Habib Lutfi itu ada. Dan ini menambah keimanan Habib Lutfi. Kenapa? Inilah Allah menunjukkan takdirnya. Inilah jawaban Allah, begitu cintanya Allah kepada dia. Sehingga menunjukkan sekarang terjadinya perpecahan hanya karena nasab. Bagaimana akal kalian? Wahai para netizen, kalian bisa menilai dari perkataan saya ini. Orang seperti Habib Lutfi ini jelas langsung kepada Allah, minta izin kepada Najeng Nabi, ya, minta keputusan sama Allah. Tidak ada yang lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Udah. Apakah orang seperti Habib Lutfi ini salah? Orang yang sudah menambah kecintaan, yang sudah menjalani tirakat, membersihkan dirinya dalam hidupnya sehari-hari dengan segala macam tirakat yang dijalani, dengan amal-amal soleh, dengan perilaku tingkah laku cara Nabi yang dia ikuti. Ya orang-orang seperti ini pantaslah mendapat keramatan yang lebih. Tidak seperti kita yang cari makannya di konten. Ya, tidak seperti kita. Orang-orang begini ramai itu sepi, sepi itu ramai buat mereka itu. Sepian itu indah buat mereka. Itu. Aduh, ini kacau teman-teman. Ini udah akhir zaman, sekali lagi saya mengatakan akhir zaman. Ya, lalu saya balik lagi flashback ke belakang. Lalu di mana kewalian Habib Lutfi? Ya, teman-teman, kewalian yang hakiki itu akan tahu ketika kematian itu datang. Satu, dengan sakratul maut. Kedua, ketika sudah masuk liang kubur. Apa kuburannya wangi? Ya, dan bagaimana kematiannya? Apakah menemukan rasa sakit, penderitaan? Disitulah yang disebut kewalian. Kalau dalam hal-hal kejadian keanehan, karomah, atau kekeramatan yang terjadi pada seseorang, belum bisa dikatakan kewalian. Ya, dari Habib Lutfi memecah raga, ya, dengan jalan cepat, segala sesuatunya minta sama Allah, ya, kata Allah nggak boleh, katanya Kanjeng Nabi nggak diizinkan,
buat saya itu belum sesuatu kewalian. Belum. Tetapi bagi pecinta muhibinnya dengan hati yang baik, lalu mereka cinta, itu bisa dikatakan ada sifat kewalian. Tapi kalau walinya belum dikatakan mutlak. Habib Lutfi itu wali. Apabila kalian meragukan dengan tesis pemikiran akal sehat kalian. Buat saya, pandangan saya, kalau tesis akal ini belum dikatakan mutlak, Habib Lutfi itu wali. Ya, tapi sifat kewaliannya sudah ada, teman-teman. Sifat kewaliannya sudah ada. Kenapa? Dari mana ciri-ciri sifat kewalian Habib Lutfi itu ada? Karena ya segala sesuatunya dia selalu minta sama Allah. Selalu minta petunjuk sama Allah. Selalu minta izin sama Kanjeng Nabi. Itu sifat kewalian, teman-teman. Kalau untuk mutlak Habib Lutfi adalah benarkah seorang wali, hanya kematian yang akan memberikan keputusan. Itu. Hanya kematian yang akan membuat nilai bagaimana nanti ketika Habib Lutfi ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan menemukan kesakitan dan apakah kuburannya tercium bangkai atau sebaliknya. Mungkin disitulah pandangan netizen-netizen orang awam seperti Harry Pras ini percaya bahwa itulah kewalian seseorang. Tetapi saya rasa orang-orang seperti Pras ini tetap nggak percaya sih, teman-teman. Nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Ya. Nggak akan percaya. Karena susah, teman-teman. Orang kalau udah pemikirannya benci, dengki, syirik, iri, ya tetap dia akan mencari terus kesalahan dia dengan egonya. Ya. Dan orang-orang seperti Harry Pras ini antek-anteknya hanya minoritas, hanya diukur dengan jari, tidak semua banyak kok. Jadi teman-teman jangan takut. Jangan takut. Pro dan kontra itu ada, tapi yang kontra itu ya model kayak Harry Pras ini hanya sedikit. Hanya beberapa orang saja, Harry Pras, ya, TIJ, Mas Albantani. Ya kan? Itu aja kok di medsos. Yang lain mah ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan doang. Tetap yang mendukung pro Habib Lutfi dan ulama garis lurus seperti Abu Uci lebih banyak dari pembencinya. Jadi pesan penting dari saya, tetap jaga kecintaan kalian pada ulama, jaga ulama kalian, ya, cintai, jaga, pelihara dan amalkan amalannya, ya. Insya Allah kalian akan menembus pemikiran-pemikiran keanehan mereka yang tadi diucapkan oleh Abu Uci kepada pandangan kekeramatannya Habib Lutfi. Begitupun mungkin sebaliknya. Habib Lutfi pun sama mengagumi kekeramatan yang ada pada diri Abu Uci. Itulah ulama. Saling menerima, saling menutupi, saling berbagi. Bukan saling menjatuhkan. Emang kita siapa? Emang kita siapa, Harry Pras? Kita ngomong lidah kita masih keluar kok. Itu menandakan ciri-ciri manusia munafik. Ya. Sama seperti tadi, wali ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yaitu sifatnya. Seperti manusia munafik pun ada ciri-cirinya. Bukan saya menghina fisik seseorang. Ciri-ciri manusia munafik itu seperti saya. Ketika ngobrol lidahnya masih keluar. Itu artinya munafik sini masih ada fasik, yaitu masih cari makannya di konten. Ya, padahal saya juga belum digaji konten. Ya, setidaknya alhamdulillah dengan saya punya akun besar, saya bisa memberikan kemanfaatan bahwa saya seorang paranormal. Mungkin hanya saya, paranormal spiritual Indonesia, yang benar-benar membela ulama-ulama garis lurus dan zuriat Nabi. Yang lain semuanya sibuk dengan bikin konten-konten hiburan, konten-konten settingan. Ya, saya tidak akan tenang kalau selama ulama-ulama kita garis lurus kita disakiti, dihina, dicari kesalahannya hanya karena oknum-oknum yang dihitung dengan jari. Lalu saya leha-leha mencari rezeki saya seperti orang-orang spiritual yang dianggap ya udahlah urusan mereka, kita mau urusin diri kita. Iya benar. Tetapi kalau kalian memiliki kecintaan, pasti kalian ada titik hati untuk membela, menyadarkan orang-orang yang berpikiran khurafat seperti Harry Pras ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Nanti kita lanjut lagi, kita reaction lagi ya. Video-video apa yang dilakukan oleh Harry Pras
kebejatan konten-konten Harry Pras yang seakan-akan habaib itu salah, ulama ini halu, ya, masya Allah. Harry Pras ini Tuhan dalam diri kita cuma dua, teman-teman, yaitu perasaan dan pikiran. Karena orang yang taat dengan ilmunya tidak mengikirkan perasaan dan pikiran, dia hanya taat, patuh kepada hukum ilmu. Dan saya sudah mempraktikkan itu, teman-teman. Makanya saya bisa tahu apa maksud tujuan dari cerita Abuya Uci. Saya bisa paham dengan terjadi apa yang selama ini digadang-gadangkan ramai tentang mazhab. Ya, cukup dengan kecintaan dan taat sama hukum ilmu, konsep ilmu. Karena kalau orang sudah tidur dengan perasaan, tidur dengan pemikiran, ya seperti ini. Tidak percaya dengan karomah, dan ketika terjadi ada oknum, mereka memukul ratakan semuanya itu jahat. Dan ini kurofat yang dilakukan Harry Pras dan antek-anteknya. Jaga barisan kita, terus ke depan, terus berpegang teguh dengan kecintaan kita pada ulama garis lurus. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu. Salam cinta damai.